kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mengasihi, kami sedang melayani-Mu. Ketika kami mengampuni, kami juga melayani-Mu. Maka seluruh kehidupan kami yang kami tampilkan adalah sebagai bentuk kasih kami melayani Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat sikap-sikap hidup kami yang memunculkan Tuhan hadir dan Tuhan ada. Terima kasih untuk kepercayaan yang besar itu yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti. Bahkan kami sanggup dan mampu melakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ini hari yang berbahagia. Temanya adalah kasihilah musuhmu. Jadi kalau hari ini kita mau minal aizin wal faizin juga boleh. Setahun sekali begitu ya. Saya masih belum keliling ke Pak RT begitu ya, ke tetangga. Mungkin besok begitu ya. Jadi cukup sepi di perumahan Sulfat, sangat sepi. Saya muncul beberapa kali itu depan rumah tutup begitu ya. Jadi ini momen-momen khusus saudara-saudara kita menjadi tempat bagaimana kehidupan-kehidupan yang buruk itu diselesaikan. Hari ini kita juga akan merenungkan bersama-sama. Tema yang hari ini kita akan renungkan adalah kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, begitu ya. Apa maksudnya, begitu ya? Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kita, Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitab masing-masing atau boleh lihat di layar Videotron. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu silakan menyimaknya. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau di dalam Injil Lukas itu dicatat demikian di ayat 48. Karena itu haruslah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati. Bapak Ibu, apakah kita memiliki musuh hari ini? Ada? Sehingga kita hari ini merenungkan satu tema yang musuh ya, sebenarnya ya musuh begitu. Kita mungkin enggan untuk bertemu atau berbicara, tetapi kasihlah musuhmu. Tetapi siapa yang sebenarnya itu bisa menjadi musuh kita? Apakah orang yang tinggal satu atap, satu rumah begitu bisa bermusuhan? Mungkin bisa. Bisakah suami istri sekalipun tinggal dalam satu rumah tapi bisa saling bermusuhan? Mungkin juga bisa. Orang tua dan anak begitu, satu atap, satu meja makan begitu. Makanan yang sama dimasak oleh ibu atau oleh mama begitu, tetapi mereka saling bermusuhan. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi pertengkaran, tetapi mereka tidak peduli sama dengan yang lain. Ke gereja terserah, ke gereja atau tidak, hidupmu baik, nggak baik terserah begitu. Maka sadar nggak sadar, kita sebenarnya sedang menciptakan musuh itu. Tuhan tidak pernah menciptakan musuh di dalam hidup kita. Tetapi keberdosaan kita
yang memberikan ukuran dan standar. Orang itu layak untuk dikasihi atau tidak. Orang itu layak untuk diperhatikan atau tidak. Orang itu layak didoakan atau tidak. Bahkan kita punya standar ukuran, orang itu tidak pantas kalau sampai dia jadi orang Kristen. Kalau sampai Tuhan mengasihi. Maka peristiwa yang sama terjadi ketika Nabi Yunus diutus ke Niniwe. Gak pantas orang jahat di Niniwe itu Tuhan kasihi. Maka ukuran itu yang dipakai ketika Nabi Yunus melihat orang-orang yang berdosa. Jangan-jangan kita pun punya ukuran yang seperti itu. 2 minggu lalu anak saya libur 4 hari. Habis ibadah 4 saya antar ke Pare, gitu ya. 7:30 lah kira-kira kami berangkat. Tapi sebelum berangkat tuh saya biasa nyiapkan lohanku panas untuk perjalanan karena akan masuk hutan itu pasti dingin begitu ya. Jadi untuk penghangat begitu. Anak saya juga suka lohanku begitu ya. Sampai kira-kira sampai Karangploso, "Pak, mana lohankunya?" Itu di keranjang kuning ambil. Habis minum kembalikan di keranjang atau taruh di pintu mobil samping yang ada tempatnya. "Ya, Pak." Dia sambil main Lego. Kira-kira 5 menit begitu. Lalu dia bingung cari tisu. Tisu saya yang di depan itu diambil hampir habis. Loh, kok hampir habis? Terus dia bingung cari tong sampah. Jadi tong sampahnya itu keselempit begitu. Cari, saya curiga. Wah, ini lohankunya tumpah ini. Cari Indomaret, berhenti sebentar, sungguhan. Di belakang itu karena saya kan pasang kasur. Kursi tengah dilipat, pasang kasur begitu ya. Wah, di bawah karpet itu lohanku semua tumpah. Jadi dia nutup tapi nggak rapet. Maka ngucur itu. Waduh. Langsung saya ambil kanebo, saya serap, wah cukup banyak. Tapi sambil menyerap lohanku yang tumpah tuh pakai kanebo, mulut ini nerocos begitu, nadanya tinggi. Sambil membersihkan, nadanya tinggi. Papa sudah bilang, tadi taruh keranjang atau taruh di pintu. Jangan ditaruh di atasnya karpet begitu. Pasti tumpah begitu ya. Kita jagai nutupnya nggak rapet. Papa sudah bilang loh. Dan itu diucapkan berkali-kali begitu. Lalu sudah selesai, saya ke depan lagi, saya starter gini kok loh, kok ada yang nangis di belakang. Saya matikan lagi, saya keluar, saya masuk lihat pintu samping. Anak saya nangis karena lihat nada tinggi yang keluar dari papanya. Nangis, aduh, nggak sadar. Kata-kata yang keras, yang nada tinggi itu bisa melukai anak. Lalu saya peluk, Mak, Papa minta maaf ya. Papa minta maaf. Besok, kalau sudah nanti malam sampai Pare, besok pagi-pagi habis makan, kita keringkan mobil ini. Ya Pak, langsung, Pak aku boleh duduk depan? Ya wis duduk depan aja. Lalu kita ngobrol sepanjang perjalanan itu. Bapak Ibu, anak yang kita cintai itu bisa jadi musuh kita. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ketika perbuatannya itu merugikan. Saya sudah bisa bayangkan, ini malam ini jangan sampai ada semut ini. Bayangannya sudah begitu. Tapi itu hancur, begitu hancur. Saya, aduh Tuhan, ampuni. Saya tidak tahu dengan kita. Anak itu bisa jadi musuh kita. Istri itu bisa jadi musuh kita. Kita butuh waktu untuk sadar begitu. Kesalahan apapun begitu. Ini bukan musuh. Ini anak. Ini darah dagingmu. Tetapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kita bisa tinggal satu rumah begitu. Tetapi kita sama sekali tidak peduli dengan iman dan kerohanian anggota keluarga kita. Kita bisa tinggal satu rumah. Tetapi kita juga sama sekali enggak berdoa untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, bahkan untuk orang-orang terdekat kita. Dan kita sama sekali tidak mempedulikan. Bukankah kita sedang mengisolasi mereka menjadi orang-orang yang tanda petik itu musuh kita. Ketika kita tidak mampu menghidupi kasih Kristus, maka kita sedang menghidupi yang sebaliknya. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan mati. Bukan setengah mati, bukan pingsan, bukan.
Tapi iman tanpa perbuatan mati. Ketika kita menghentikan kasih dan perhatian kita kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, kita sedang menghidupi sebaliknya. Apakah itu kebencian? Apakah itu kemarahan? Maka ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu sesuatu kalimat yang penuh dengan hantaman ketika didengar oleh orang-orang Yahudi yang tidak masuk akal. Bagi orang-orang Yahudi, musuh mereka itu sudah tahu. Orang-orang Romawi. Orang-orang yang tidak pantas diampuni, orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Itu musuh mereka yang merampas kebebasan dan kemerdekaan mereka sebagai orang Israel. Lalu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Lah kalau begitu kan dijajah terus gak habis-habis. Kita bisa berpikir begitu. Susahnya mendengar pengajaran Kristus bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi. Karena itu tidak mungkin. Mereka sedang merencanakan pemberontakan atau peperangan secara fisik begitu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Mereka sedang ingin bebas dari orang-orang Romawi supaya mereka menyingkir dan angkat kaki. Lalu Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, kita akan merenungkan dua hal penting di pagi ini. Yang pertama adalah mengasihi Allah dengan cara yang salah. Ini yang sedang dibongkar oleh Tuhan Yesus. Kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengasihi Allah dengan cara yang salah. Maka ketika melihat saudara seimannya atau orang lain, mereka juga akan mengasihi dengan cara yang salah. Orang-orang Yahudi mengasihi Allah itu karena ingin mendapatkan keuntungan. Mereka punya kepentingan. Mereka ingin mendapatkan manfaat. Jadi ketika mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka memberikan sedekah, itu bentuk kasih mereka kepada Tuhan karena mereka menginginkan keuntungan dari Allah supaya hidupnya diberkati, hidupnya lancar, dijauhkan dari kutukan dan sakit penyakit. Tidak salah, tetapi motivasi mengasihi Allah adalah kasih itu tidak bisa dilempar tetapi tidak mendapatkan umpannya, enggak. Bahkan kepada Allah pun mereka mengasihi itu tidak bisa sepihak. Ketika mereka mengasihi Allah, mereka mengharapkan apa yang Allah bisa berikan kepada orang-orang Yahudi. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, artinya itu mereka kehilangan sesuatu di dalam diri mereka, diberikan kepada orang lain dan tidak akan kembali. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan cara hidup seperti ini. Mengasihi Allah itu harus menguntungkan hidupnya. Ketika melayani Tuhan, ketika kita bekerja, kita punya harapan. Tuhan mengasihi saya. Tuhan memberkati saya. Ketika kita bekerja dengan jujur. Kalau harapan kita supaya Tuhan menyingkirkan seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita, maka kita sedang mengasihi dengan cara yang salah. Yesaya pasal 1 ayat 16-17 itu Tuhan menggambarkan. Di sana dikatakan, aku muak dengan ibadahmu. Aku muak dengan perayaan-perayaanmu. Aku muak dengan korban-korban bakarmu. Aku muak dengan persembahanmu. Karena sikap hidupmu yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan benci, Tuhan muak dengan ibadah-ibadah yang motivasinya itu untuk menguntungkan orang-orang Israel untuk orang-orang Yahudi. Maka mereka mengasihi Allah dengan cara yang salah. Ketika mengasihi Allah dengan cara yang salah, maka orang-orang Yahudi pun akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada anggota-anggota keluarganya. Maka kita akan menjumpai sesuatu yang unik ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kalau saya jadi orang Yahudi, saya akan berkata, ini orang dari planet mana? Siapa dia? Sampai memberikan standar ukuran bagaimana mengasihi orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai ke level
yang dianggap menjadi musuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan ini ketika dia ada di dalam pasal 5 itu khotbah di bukit. Tuhan Yesus sedang menghadirkan cara-cara hidup kewarganegaraan surgawi di tengah-tengah dunia ini. Maka semua orang yang menjadi pengikut Kristus, yang percaya kepada Kristus, mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menghadirkan bagaimana kehidupan orang-orang surgawi, pemilik surga yang sudah percaya kepada Kristus, itu menghadirkan sikap-sikap kerajaan warga negara surgawi di tengah-tengah dunia. Itu menjadi bagian penting bagi kita. Kita tidak dikenal karena gereja kita besar. Kita tidak dikenal karena ibadah kita semarak. Kita akan sulit dikenali begitu. Kita dari gereja yang besar atau gereja yang kecil. Kita akan sulit dikenali. Pendeta-pendeta kita itu pendeta-pendeta besar atau pendeta-pendeta biasa. Orang-orang Kristen harus dikenali oleh karena hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Minggu lalu kita sudah mendengar orang Kristen itu harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik lalu membuat semuanya berbeda. Tetapi yang namanya orang Kristen, buahnya harus sama. Hidupnya menghasilkan buah. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, maka Tuhan Yesus sedang mengajak dan menuntut kita ke level yang sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus. Kita mungkin berpikir, istri kita yang menjengkelkan itu hidupnya nggak pantas untuk diubah oleh Tuhan. Kita mungkin juga berpikir, anak-anak kita yang sulit kita kendalikan. Lalu kita mengambil kesimpulan, Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kepada dia untuk punya masa depan. Kita mungkin akan berpikir, orang-orang yang kita jumpai di gereja begitu, lalu kita tahu hidupnya, lalu kita berkata, gak pantas mereka ada di gereja ini. Gak pantas Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk hidupnya jauh lebih baik. Maka kita yang sedang mengelompokkan mereka itu menjadi musuh. Musuh yang dianggap sebagai orang Romawi, tetapi sesungguhnya sesama mereka juga adalah musuh yang dikategorikan mereka nggak pantas untuk dikasihi, kecuali kasih yang ditunjukkan itu menguntungkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat gambar ini coba. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira di mana tempatnya gitu. Kalau ceritanya tahu ini. Ada yang tahu? Iya, air kaset. Kalau masuk pintu air kaset itu berarti di sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Lalu ada kata orang sakit itu adalah sahabatku. Saya coba baca ini berulang-ulang karena beberapa kali masuk ke air kaset karena visitasi atau kunjungan begitu ya. Orang sakit adalah sahabatku. Kalau konotasinya itu fisik begitu, maka itu menjadi standar ukuran. Siapapun boleh masuk situ. Entah yang berkerudung atau yang tidak. Entah yang putih atau hitam masuk. Yang penting sakit. Itu sahabatnya begitu. Maka saya coba kalau kita tempelkan kepada bahwa orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang yang menjengkelkan kita begitu. Kira-kira orang yang menjengkelkan adalah sahabatku. Orang-orang yang menyenangkan adalah sahabatku. Anak-anak yang menjengkelkan dan tidak bisa diatur itu adalah sahabatku. Orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi itu adalah sahabatku. Peristiwa yang sangat fenomenal yang sering kita dengar. Ketika seorang imam lewat, ada orang yang dirampok lalu ditinggalkan setengah mati. Setengah mati. Tapi kan
Imam yang lewat juga nggak tahu itu mati apa enggak. Menghindar, melihat dari jauh, lalu dilewati. Orang Lewi juga sama. Menghindar, seberang jalan, lalu melewati. Karena bagi orang Lewi dan imam, kalau menolong orang yang itu merugikan. Tidak menguntungkan. Maka dia pikir, tidak menguntungkan ini. Tidak ada manfaatnya. Padahal mereka adalah orang yang satu-satunya lewat di jam itu. Sekalipun waktunya bergantian. Masih jauh lebih baik mungkin berhenti. Nunggu orang lewat, tolong bantuan itu masih mending. Tapi mereka meninggalkan. Orang yang harus ditolong, harus dibantu. Dan harus mendapatkan kasih dan perhatian dari seorang imam dan seorang Lewi. Tetapi masalahnya, tindakan kasih mereka itu merugikan. Itu tidak menguntungkan. Kalau sampai itu ternyata mati ini, tapi sudah kesentuh duluan, maka dia harus pergi ke bait Allah, mengorbankan korban bakaran untuk pengampunan dosa. Karena merugikan. Orang Lewi, orang Yahudi, para imam, mengasihi Allah dengan cara yang salah. Dan ketika melihat sesamanya yang membutuhkan kasih dan perhatian, maka dia juga akan berpikir dengan cara yang sama. Menguntungkan atau tidak, memberi manfaat atau tidak, membuat saya baik atau tidak, atau justru sebaliknya. Mari Bapak Ibu, kita mengoreksi perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita hari ini menjadi orang Kristen, murid Kristus, dan kita menunjukkan kasih kita melalui hidup kita, pelayan kita, pekerjaan kita. Supaya kita punya manfaat, hidup kita diberkati. Mari kita kembali mengoreksi. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena kita sedang tidak menghidupi sikap-sikap hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita orang Kristen, tapi kita sedang menghidupi cara hidup kita sendiri. Kita punya label orang Kristen, tapi kita sedang menghidupi keinginan diri kita sendiri. Sehingga orang lain tidak merasakan bahwa saya orang Kristen. Orang lain tidak bisa melihat buah dari iman kita. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tuhan menuntut satu tuntutan yang bukan karena kondisi, yang bukan karena insidentil, yang bukan karena kepentingan atau keuntungan. Bahwa kasih itu harus muncul sebagai buah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali memikirkan kembali. Apakah ketika kita menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan, melayani di gereja ini, beribadah di gereja ini, lalu kita berpikir itu bentuk kasih kita yang paling tinggi dan itu selesai. Tidak, belum selesai. Bentuk kasih kita adalah menghasilkan buah di mana kita mengasihi orang lain sama seperti Bapa kita mengasihi kita. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Poin yang kedua yang akan kita renungkan adalah mengasihi adalah gaya hidup warga kerajaan surga. Berbicara mengasihi adalah gaya hidup Bapak Ibu. Maka mengasihi itu tidak keluar di waktu-waktu tertentu, insidentil, situasi-situasi yang genting, bukan. Kasih sebagai gaya hidup itu artinya di semua level hidup yang Tuhan izinkan untuk kita lalui dan kita hadapi, kasih Kristus itu menjadi bagian penting untuk selalu kita hidupi. Bukan tergantung itu menguntungkan saya atau tidak. Bukan kondisinya itu dalam kondisi baik atau tidak. Baik tidak baik. Kasih Kristus itu harus muncul. Suka tidak suka, kasih Kristus itu menjadi usaha terbaik. Untuk orang melihat bagaimana saya orang Kristen. Yang adalah warga kerajaan surga. Berbeda dengan dunia itu bukan karena tampilan fisiknya. Tetapi karena kasih Kristus yang sudah ditaruh di dalam hidup kita. Itu kita bagikan, kita keluarkan.
kita menerima itu dengan percuma, dengan gratis, kita juga harus bagikan hidup kasih di dalam Kristus itu juga kepada orang lain. Buat orang Yahudi ini sangat sulit. Mereka sudah biasa nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu hukum yang paten yang mereka hidupi bahkan mereka sejak dari kecil. Apalagi kepada orang yang bukan Yahudi. Dalam peristiwa tadi itu orang Samaria yang baik hati, orang-orang Yahudi itu pantang menyebut orang Samaria itu dengan orang Samaria. Di Alkitab dicatat memang judulnya orang Samaria. Tapi orang Yahudi melabeli orang yang bukan Yahudi itu tidak akan disebutkan bangsanya. Mereka akan menyebut mereka sebagai anjing. Jadi kalau di Indonesia itu lagi viral sudah kalah duluan dari zaman dulu. Mereka melabeli itu tidak akan disebut bangsa Samaria, tidak ada. Bangsa Samaria, tidak ada. Mereka akan sebut bangsa anjing. Saking begitunya. Maka ketika mendengar Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Apakah bisa? Biasa menyebut orang anjing lalu disebut panggilan dengan normal. Wah, itu sulit. Karena ada kepahitan, kebencian yang mereka pikul begitu ya. Sehingga orang-orang yang merugikan itu orang-orang yang enggak pantas untuk mendapatkan kemurahan Allah. Orang-orang Yahudi punya pemikiran seperti ini. Yang enggak pantas dikasih Tuhan, mereka yang pantas. Yang enggak pantas masuk surga, mereka yang pantas. Bukankah kita yang bukankah orang Yahudi yang menciptakan musuh-musuhnya sendiri? Tuhan tidak pernah menciptakan musuh-musuh buat orang-orang Yahudi, tapi mereka menciptakan dengan standar ukuran kasih yang bukan kasih dari Tuhan. Kasih itu ukurannya harus menguntungkan, kasih itu ukurannya harus memberikan manfaat. Ketika tidak memberikan manfaat, maka mereka tidak bisa memberikan kasih yang sesungguhnya itu kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus di bagian ini berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus ingin mengajak kita kepada standar kasih yang bisa kita jalani, yang bisa kita serupai. Hidup serupa Kristus. Kemahakuasaannya kita tidak bisa ikuti. Keilahiannya tidak bisa kita contoh. Kesuciannya tidak bisa kita ikuti 100%, enggak. Satu-satunya yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikuti adalah hidup mengasihi. Sekalipun itu butuh proses yang panjang. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Mengasihi, dan mengasihi. Kenapa ketika Tuhan Yesus berkata, kasihlah musuhmu. Yesus ingin mengajak para murid-muridnya kepada orang-orang percaya, kepada satu kasih di mana orang tidak bisa membalas. Orang tidak bisa membalas balik apa yang kita berikan. Maka Tuhan Yesus berkata, apa untungnya? Maksudnya bukan untungnya, apa bedanya? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu mengasihi orang yang menguntungkan buat kamu, apa bedanya? Apa lebihnya? Bukan maksudnya itu upah, bukan. Yesus ingin menekankan, apa bedanya? Bukankah kasih Kristus itu yang menjadi pembeda? Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya? Kita enggak pantas untuk dikasihi. Tuhan mengasihi. Hidup kita buruk, Tuhan mengasihi. Bukankah itu yang menjadi pembeda? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Maka ketika Tuhan mengajak, kasihlah musuhmu, kita diajak kepada satu level kehidupan warga negara surgawi yang mengasihi, yang satu titik orang itu tidak bisa membalasnya. Tidak bisa membalasnya, hanya bisa menerima. Bukankah itu yang menjadi pembeda bahwa kita sesungguhnya sedang menyerupai kasih Kristus yang sudah Tuhan kasih
di dalam hidup kita. Perjalanan iman yang luar biasa, bukan? Mengasihi sampai orang itu tidak bisa membalas. Mengasihi sampai orang itu hanya bisa menerima. Bukankah posisinya sama seperti kita? Ketika Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak bisa membalas. Bahkan Rasul Paulus di dalam surat Korintus berkata, kalaupun aku harus mati pun, aku gak akan bisa membalas kasih Kristus yang diberikan kepadaku. Bukankah kasih yang seperti itu yang sedang dan harus kita hidupi? Bapak Ibu, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu di sini ada konser musik, saya lupa konser musik apa gitu ya. Saya pakai sepeda motor, karena sepeda motor saya itu laki, nggak ada bagasi. Jadi untuk siap-siap kalau hujan, jas hujan itu saya cepitkan tali di belakang, gitu ya. Jadi kalau lihat sepeda saya pasti tahu, dicepit di belakang pakai tali karet gitu ya. Saya waktu itu parkir di kantor sini, acaranya malam, sekitar jam 6 gitu ya, saya masuk. Lalu saya pulang itu 2 hari itu sebelumnya saya beli jas hujan yang baru. Saya pikir, wah lumayan ini, sing kuat supaya tahan lama dipakai. Kalau enggak salah 170 beli. Habis konser saya jalan ke sana, jas hujannya hilang. Hilang ya? Waduh, baru beli lagi gitu ya. 2 hari lalu saya beli ini. Waduh, sebenarnya ya hilang ya sudah begitu ya. Tapi jengkel sampai besoknya saya ke kantor tuh lihat CCTV. Kok hitam nggak ada ya? Jadi mungkin karena nggak ada lampu yang nyorot ke situ sehingga tidak kelihatan begitu ya, tidak kelihatan. Malam itu saya jengkel gitu ya. Duh, masalah orang ini rek, urusan jas hujan aja kok diambil gitu ya. Ya butuh 2-3 hari itu bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya mungkin orang ini lagi butuh nggak bisa beli jas hujan. Ya toh, ya sudah lah enggak apa-apa. Beli yang biasa. Kalau beli yang 40-50 aman. Orang nggak tahu kalau itu. Orang tahu, oh ini murah nih. Tidak diambil. Saya butuh 2-3 hari untuk bisa berdamai dan ngomong, ya enggak apa-apalah diambil supaya juga bermanfaat dan berguna buat dia gitu ya. Karena mungkin enggak bisa beli jas hujan yang model seperti itu. Bapak Ibu, itu hal sepele loh. Hal sepele. Kita masih bisa beli kan? Masih bisa beli. Tapi dongkolnya itu minta ampun. Sampai belan-belani besok tuh lihat CCTV. Tak lihat. Ya toh, jengkel begitu. Jengkel. Enggak mudah kan? Karena apa? Kita kehilangan sesuatu. Dan enggak kembali masalahnya. Kita keluar sesuatu yang kita anggap penting. Dan itu enggak kembali masalahnya. Maka kasihilah musuhmu itu pada level yang seperti itu. Mengasihi yang tidak kembali. Mengasihi yang tidak menguntungkan. Mengasihi tapi tidak bermanfaat untuk saya. Hanya bermanfaat untuk dia yang kita kasihi. Kepada level ini Tuhan mengajak kita sebagai murid-murid Kristus. Karena orang akan melihat hidup kita dari buah kasih yang kita tunjukkan. Mungkin itu istri kita yang sedang memerlukan. Dan mungkin itu suami kita. Mungkin itu anak-anak kita. Saya harus berkali-kali sama anak saya itu minta maaf. Betul. Mengasihi orang yang paling dekat itu paling sulit. Saking dekatnya sampai sulit. Justru lebih masih mengasihi orang lain itu lebih mudah. Maka di rumah itu menjadi tempat terbaik untuk menguji kasih yang Tuhan berikan kepada kita, buat keluarga kita. Istri kita, suami kita itu tempat terbaik. Bagaimana kita menghadirkan kasih Kristus itu kepada suami, kepada istri kita. Anak-anak kita itu tempat terbaik untuk kita menunjukkan kasih Kristus kepada anak-anak kita. Jangan mengasihi anak-anak kita, keluarga kita dengan kasih yang salah. Karena Kristus sudah memberikan kepada kita tanpa Kristus sendiri mendapatkan keuntungan. Maka kasih Kristus yang seperti itu
yang Tuhan minta untuk kita hadirkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berhenti mendoakan suami, istri, anak-anak kita. Supaya hidup mereka bertumbuh imannya. Masa depan mereka yang terbaik. Ketika kita menyerah dan tidak mau mendoakan mereka, kita sedang menghentikan kasih kita kepada mereka. Jangan pernah berhenti melakukan kasih yang nyata. Karena kita melihat itu tidak menguntungkan kita. Lakukan itu. Karena ketika kita tidak melakukan, kita sedang melakukan yang sebaliknya. Membenci mereka, membiarkan mereka. Dan mereka tidak punya kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk mereka hidupnya lebih baik. Mari Bapak Ibu, Tuhan meminta setiap kita menunjukkan hasil dari buah kehidupan kita itu dengan mengasihi. Orang yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Orang yang tidak pantas dan orang yang pantas. Maka kasih Kristus itu yang menjadi ukuran. Ketika orang-orang di sekitar kita, kita anggap itu musuh kita. Ingatlah firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ketika orang-orang terdekat kita itu menjengkelkan dan membuat semuanya itu berantakan. Kasihilah mereka. Kasihilah mereka. Karena dengan itu kita sedang menghadirkan kerajaan surga buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkata, dengan demikian kamu akan menerbitkan kebenaran. Dengan demikian kamu akan menerbitkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang memberkati buat orang lain. Dan itulah kasih Kristus yang sesungguhnya Tuhan sedang tunggu untuk kita hidupi. Kiranya Tuhan menolong kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih Kristus yang bukan karena menguntungkan, tetapi justru menguntungkan buat orang lain. Ada sesuatu yang keluar dari kita dan kita tentu tidak mengharapkan itu kembali. Supaya orang tahu kita orang Kristen, kita orang percaya. Yang punya kasih Kristus yang sebenarnya kita nggak pantas, tapi Tuhan mengasihi. Maka Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ukuran yang Tuhan kenakan untuk kita hidupi ketika kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang Tuhan percaya sebagai murid-murid Kristus, orang-orang kewarganegaraan surgawi yang Tuhan percayakan kasih di dalam diri kami. Sehingga dengan kasih itu kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, kami masih jatuh bangun. Kami tidak sempurna. Tetapi kami tidak punya pilihan lain untuk menjadi seorang Kristen. Kecuali kami menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami yang mungkin itu tidak menguntungkan buat kami. Atau bahkan orang-orang yang kita anggap, yang kami anggap itu adalah musuh kami. Karena merugikan hidup kami. Tetapi tolonglah kami selalu menghadirkan kasih Kristus itu buat keluarga kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami. Bahkan orang-orang di sekitar kami. Karena hanya dengan itu orang akan tahu kami orang Kristen, kami orang percaya, kami adalah murid Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.